Ada orang yang beli rumah yang dia nggak mampu, tapi ketika dia beli rumah dia merasa bahagia, penuh syukur, terus dia seneng, terus dia jadi lebih semangat kerja. Ya walaupun KPR menurutku bagus. Tapi ketika dia tahu KPR itu salah dan ketika dia beli rumah KPR habis itu dia merasa bersalah. Aduh harusnya aku nggak KPR ya. Ya beda ceritanya. Wow. Ah, kebayang ya? Iya 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 iya. Ini masalahnya contoh misalnya ya, ini udah Hmm, terjadi KPR. KPR kan lumayan lama Mas, sampai 15 ya tahun ya, ada gitu ya kan, 10 tahun ya. ada. Ini baru tersadarnya lagi dia di tahun kelima misalnya, setengah Mhm. perjalanan. Aduh ternyata aku, jadi merasa bersalah nih karena apa, beli rumah dengan KPR. Akhirnya aku dengan keadaan seperti ini gitu kan, dengan pas-pasan aku harus perlu cari tambahan-tambahan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya dia ngalamin hal itu di tengah jalan nih Mas nih, piye itu? Rasa bersalahnya di tapping. Kan di kedamaian kan ada Ah, oke. tapping. Oke oke Loh oke oke. KPR-nya nggak salah ya? Rasa Mhm bersalahnya mhm. salah. Tapi sekali lagi ini bukan Betul. ilmu keuangan level 1 ya, nanti aku diserang orang, "Kata siapa Iya. KPR?" Loh, KPR bukannya bunganya gede. Loh, ada bagi sebagian orang kalau nggak KPR dia nggak pernah punya rumah loh. Yes, betul. Karena orang kan levelnya beda-beda balik lagi. Mhm Kalau mhm semua mhm. orang di level Timothy Ronald ya bener itu ucapan dia. Iya. Bener aku Apapun tuh mendukung apapun yang semua yang keluar. dia ucapkan. Iya. Cuman banyak orang kan cosplay jadi Timothy makanya ngeselin kan gitu. Iya kan? Yes Kalau yes cosplay yes yang yes. ngeselin gitu. Makanya ada orang yang sombong tapi nggak ngeselin, ngerti nggak? Kebayang nggak? Mhm mhm Contoh, mhm. Deddy Corbuzier kan sombong, Sombong sombong tapi banget. atau yang Iya. paling muncul tuh Ahmad Dhani. Oh iya. Ahmad Dhani kan sombong setengah mati tapi kita nggak kesel sama kesombongannya dia. Karena dia Mhm. ngomongin yang memang sudah terjadi. Tapi ketika orang cosplay dari Ahmad Dhani kan ngeselin. Coba-coba Ya nih memang memang Mas. harus Iya. harus semuanya. Jadi bukan jangan ucapannya yang ditiru tapi emosi di balik dia mengucapkan itu perlu ditiru. Jadi memang kita nggak perlu mulai berpikir bahwasanya kalau menyontek jangan nyontek permukaannya, tapi apa, apa rasa yang muncul ketika itu dilakukan. Jadi ini tentang ketika KPR, bukan tentang KPR-nya ya. Jadi kalau solusinya apa? Kalau aku udah jalan 5 tahun terus nonton video ternyata, wah ternyata KPR itu kebodohan gitu misalnya. Mhm. Heeh heeh. Ya udah di-tapping aja rasa bersalahnya atau rasa itu. Makanya kan ini di luar dosa atau enggak ya sekali lagi ini kan kita lagi ngomongin tentang rasa ya. Rasa, yes betul Mas. Ada orang punya bisnis, terus dia minjem duit bank. Habis dia punya minjem bisnis minjem duit terus dia bilang, "Wah minjem duit bank itu berdosa." Habis itu orang kalau tahu nggak ada orang yang punya keyakinan selama kamu masih punya utang bank, bisnismu nggak akan pernah maju. Pernah dengar kayak gitu? Mhm. Yes yes. Di kalangan masyarakat-masyarakat tertentu yang Betul betul ya ada betul. komunitas-komunitas tertentu yang menganggap Mhm. utang bank itu menghancurkanmu. Utang bank itu bikin hidupmu susah. Pertanyaannya bener nggak itu? Bener. Benar, betul. Iya. Karena Tapi ada diyakini, nggak betul. orang yang ngutang bank terus meroket bisnisnya? Melejit, Ada. betul betul. Masalahnya di mana? Rasa bersalahnya. Yes. Rasa bersalahnya. Wow. Iya, ada orang yang punya keyakinan kayak misalnya, kalau kamu main cewek, bisnismu pasti berantakan. Dan Mhm bener, mhm. dia punya bisnis, terus dia punya pacar, terus bisnisnya berantakan. Tapi ada orang yang pacarnya banyak dan bisnisnya maju aja, ya karena ketika itu nggak merasa bersalah gitu. Nah, jadi tugas kita adalah mengukur. Kalau kita tahu persis ini rasa bersalah, ya sebaiknya dihindari. Kayak Teguh misalnya, Teguh punya aliran, "Oh kalau aku utang bank, aku merasa bersalah," ya sebaiknya jangan utang bank. Mhm mhm. Atau rasa bersalahnya dihilangin kan gitu. Ya tinggal dipilih aja. Jadi memang Oke oke problemnya oke. memang dirasa, yang selama ini orang pikir tindakan. Tindakannya betul, tapi di balik tindakan itu ada tenaga dalam yang lebih kuat dari sekedar tindakannya, gitu. Sepertinya ujung-ujungnya kerasa ya, Mas, ya, jadinya ya? Yang Secara umum apa, yang iya, besarnya itu betul betul. iya secara umum iya, secara umum, tentang rasa. Karena memang, makanya semua abundance mentality, semua apa yang kita bahas tentang abundance itu mostly adalah Mhm. memang tentang rasa. Kayak misalnya, kunci ganda mobil wajib nggak? Wajib. Mhm Misalnya mhm. misalnya aku nih misalnya, aku kalau parkir di mall tak kunci nggak boleh? Tak kunci kan? Mhm, betul. Tapi kan perasaan ketika ngunci kan beda. Ada orang yang merasa, "Aduh, ini harus dunia ini orang sini maling semua." Itu kan abundance mentality. Salah satu Mhm. abundance block itu kan menganggap dunia ini bukan tempat yang aman. Kalau kaya nanti dirampok gitu.
Kalau kaya nanti ini, akhirnya dia nggak pengen kaya, kayak Barnes Blok. Salah satu Barnes Blok adalah merasa dunia ini nggak aman. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Nah, Mhm. apakah berarti kalau kita nggak punya Barnes Blok terus kita mobilnya nggak dikunci? Kan enggak. Rumahnya nggak dikunci kan enggak. Ya kita ngunci rumah karena itu memang sunatullah aja. Iya. Kata Nabi walaupun Betul. kita sholat kan tetap ontanya perlu ditali kan. Kenapa saat kita sholat terus nggak ditali kan Iya. nggak gitu maksudnya kan gitu. Iya iya iya. Tapi kita landasannya ketika kita ngunci mobil, ketika kita nali onta tadi landasannya bukan karena takut karena ini orang sini banyak maling, enggak, karena memang ini apa ya, sunatullahnya hati-hati ini memang sesuatu yang perlu kita lakukan gitu. Jadi landasannya selalu bukan tindakannya. Jadi ketika ngasih Oke. orang kan selalu debat kayak misalnya gratisin orang. Mhm. Banyak orang ngasih itu juga bahkan nggak berlimpah loh hidupnya. Aku ketemu banyak banget nih kasus teman-teman di Mhm. komunitas-komunitas yang spiritual-spiritual itu, kerjaannya Mhm. bantu orang, kerjaannya apa istilahnya, kalau kita rame-rame bantu orang itu apa sih namanya, volunteer-volunteer itu loh, apa ya namanya? Volunteer, yes. Baksos. Oh iya, baksos. Kerjaannya Mhm. baksos, kerjaannya gratisin orang, bantu banyak orang, tapi secara ekonomi dia gitu-gitu aja, nggak punya duit banyak. Pernah lihat aku? Banyak nggak, Dek? Ada Aku sih ketemu banyak orang-orang yang apalagi mhm, orang-orang yang sangat spiritual gitu ya, orang-orang yang sangat, apa ya, agamanya sangat kuat, iya iya iya, orangnya banyak banyak. baik, soleh, Baru inget. itu mereka kerjanya bantu orang loh. Apakah duitnya banyak? Enggak Mhm, biasanya. iya, mhm. Ya karena tadi, Pas-pasan juga, ya bisa jadi ketika dia bantu orang, bukan bantunya loh yang penting. Ketika bantunya apa landasannya? Ketika dia bantu orang karena mungkin tadi kalau dia bantu karena shame, guilt, Mhm. atau need to be seen as a good person, ketika dia merasa malu, merasa bersalah, atau pengen dilihat sebagai orang baik, ya berarti ya itu money block. Jadi ini berlaku sama ketika kamu membantu dan juga menerima, gitu. Oke, ini Jadi Mas, dua-duanya berarti kan penting. Mas Mas Angga ini berarti kan aliran, uang itu adalah energi nih ya. Oke, Yes. boleh dong Mas Angga kasih tips atau poin-poin apa sih yang perlu, kita ya mungkin buat Mhm. teman-teman kedamaian.id yang masih berpikir bahwa uang ini adalah konteks ya, sebuah benda yang memang itu harus dimiliki gitu. Berbeda dengan orang yang berpikir uang ini adalah energi. Ada nggak tips dan apa yang perlu kita perbaiki? Oke. Kita bahas, energinya dulu ya, biar satu-satu. Jadi, ini aku belajar dari orang lain juga konsep ini, bukan aku yang Mhm. menemukannya dan aku juga menurutku aku nggak cukup sakti untuk ngasih nasehat di bidang itu ya. Ya aku lumayan lah ya. Nah, uang itu adalah energi gini, karena segala sesuatu itu kan energi, tadi Mhm, kayak dibahas kan, segala sesuatu ini fisikal, tapi di dalam betul. fisika ini adalah atom, di dalam atom ada inti Yes. atom, di dalamnya ada inti atom lagi, di level tertentu semuanya energi. Di level tertinggi semuanya energi. Artinya ya meja ini energi, mic ini energi, baju ini energi, tangan saya energi, termasuk uang juga adalah energi. Dan itu bukan menurutku ya, ini memang sesuatu yang benar bahwasanya segala sesuatu udara ini kan isinya kan energi. Nah, semua energi tadi ketika dipecah-pecah nanti nggak ada wujudnya, ada aja cuman getaran atau vibrasi. Nah, Yes. makanya itulah disebut getaran. Nah, getaran itu kan rasa. Nah, makanya tadi kesimpulan Teguh benar, semuanya tergantung pada rasa. Karena pada dasarnya semuanya Mhm. rasa. Di level terkecil ya, ini kan gelas nih, Iya. keramik atau aku nggak tahu apa bahannya ini. Tapi kan di dalamnya ini terdiri dari struktur, di dalamnya ada atom, di dalam atom ada inti atom, di dalam inti atom ada proton, elektron, neutron, terus di dalamnya lagi nanti ada lagi gitu ya. Sampai ketika dipecah-pecah-pecah di level terkecilnya dia energi. Ketika energi yang ada cuman getarannya. Mmm, Jadi semuanya adalah vibrasi, semuanya betul. adalah energi gitu. Nah, karena uang adalah vibrasi dan uang adalah energi dan kemarin aku belajar dari Gus Baran bahwasanya perasaan yang paling gampang menarik energi adalah perasaan happy dan gembira.
Happy itu adalah syukur kan salah satunya. Makanya ada ayatnya la in syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur pasti Azidanakum. ditambah kan gitu. Makanya Iya. ya salah satu cara paling mudah, tips yang paling asik dan paling mudah dipraktekkan untuk mendatangkan uang ya arigato money. Ini juga bukan dari aku. Ini yang ngasih tips ini adalah Ken Honda. Ken Honda pun bukan dari Ken Honda. Tips ini datang dari gurunya Ken Honda. Aku lupa namanya. Gurunya Ken Honda itu orang yang sangat kaya dan sangat nyaman, sangat zen. Itu bahkan kalau kita bareng dia, kata Ken Honda itu, kalau kita bareng dia aja itu dapat banyak proyek. Walaupun proyeknya bukan dari dia. Hanya dengan Segitu deketan dengan positifnya ya? orang yang tadi itu bahkan bukunya cetak ulang. Selalu informasi itu selalu datang ketika bareng dia. Dan pesannya sama. Kalau pengen kaya, satu, arigato money. Jadi ketika terima uang, terimalah dengan happy. Ketika membelanjakan uang, belanjakanlah dengan happy. Dengan begitu kita happy menerima, happy ngasih, happy menerima, happy ngasih. Nah, ini akan menciptakan flow of money. Jadi namanya energi. Energi itu kan perlu digerakkan. Karena energi ini nggak bisa dimusnahkan dan hanya bisa dirubah ke bentuk energi lain. Ini hukum kekekalan Betul. energi. Kekekalan energi, betul. Iya kan, Iya. energi itu nggak bisa dimusnahkan. Jadi dia hanya bisa berubah bentuk menjadi energi lain. Jadi ya supaya energi ini tetap mengalir ya kita perlu constant flow. Jadi satu, arigato money. Kedua, ya belanjakan uangmu. Makanya ini bener banget tuh yang kita bahas bareng Gus Baran. Makanya belanja itu adalah uang, kata ini aku ngambil, ini kayaknya di Kedamaian apa bukan ya? Aku lupa. Kayaknya di Ngaji Roso deh. Gus Baran bilang takdir dari uang itu diberikan kepada yang bergerak. Nah, bergeraknya uang ya dengan dibelanjakan. Jadi ketika kita sadar bahwa dengan kita membelanjakan uang itu kita menggerakkan energi uang, ya selama tadi kita membelanjakannya dengan happy money, kita terima dengan happy money akan menciptakan flow of money. Gitu, Gus. Jadi ya dilatih. Ketika gajian bersyukur, ketika ngasih bersyukur. Pokoknya setiap kali bersentuhan sama uang bersyukur aja. Supaya jadi Ini happy money. Perlu ada kurikulum ya Mas ya untuk dapat kurikulum apa? Karena kurikulum membentuk uang itu adalah energi. Jadi kadang masih ketuker-tuker, kecampur-campur atau seperti yang Mas Angga sampaikan tadi masih cosplay gitu Mas, belum totalitas. Nah, untuk totalitasnya ini mungkin kan perlu struktur yang memang benar kan gitu ya. Ya Dari sebenarnya kan ABCD-nya. Enaknya kalau di Kedamaian kan ada teknik namanya tap into your piece ya. Menurutku ini udah oke banget. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan uninstall pakai tap into your piece. Segala sesuatu yang berhubungan dengan install biasanya kita install lewat meditasi atau lewat afirmasi kan gitu. Sebenarnya kan cuma 2 itu yang kita perlu lakukan secara umum ya. Kan kadang ketika ada rasa bersalah muncul ketika kita misalnya habis belanja tuh kan. Pernah kan habis belanja mungkin merasa bersalah. Aduh, kita habis beli barang kita suka terus merasa bersalah. Nah, beli barang yang disuka tuh aku pro, kebayang nggak? Aku tuh orang yang pro dengan beli barang yang kamu suka. Dan spend sebanyak mungkin di tempat yang kamu suka. Aku tuh aliran itu. Aku tuh aliran orang yang spend sebanyak yang mungkin di tempat yang kamu suka. Aku tuh ya tadi balik lagi mungkin di kacamata level 1 ini pemborosan kan gitu. Iya, betul. Tapi gitu kalau kan. itu yang kamu suka nggak pemborosan menurutku. Nah, tapi kan banyak orang karena dia belum sampai di sana, ketika dia beli barang yang dia suka, dia merasa bersalah karena aduh uang segitu kita malah buat beli. Kan sayang ya, udah dibeli tetap merasa bersalah. Nah, makanya rasa bersalahnya ya diatasi dengan tap into your piece, dengan tapping. Salah satu yang kita bisa lakukan itu. Nah, yang kedua ya pastikan yang kita pengen memang beneran kita pengen. Makanya penting banget yang kita bahas di video sebelumnya tuh tentang 7 level deep ya. Kayak Mas Teguh ada sama Fadli, aku juga ada bahas tentang means goal sama end goal. Pastikan yang kita kejar itu adalah end goal. Nah, banyak orang kan ya memang ini segala sesuatu yang berkaitan ya. Banyak orang itu beli barang bukan karena yang dia pengen. Dia beli barang karena kata society barang itu bagus, dia beli barang untuk impress temennya, dia beli barang supaya terlihat keren di mata pacarnya. Dia beli barang supaya dikasih penghargaan sama keluarganya kan gitu. Iya. Sehingga dia bukan beli barang yang beneran dia suka. Kalau Mas Fadli bilang itu shadow ya gitu. Iya, tularan-tularan kalau dari orang lain. Jadi ketika dia beli barang yang bukan beneran dia suka dengan uang yang dia sebenarnya nggak mampu, ya muncul rasa bersalah tadi. Ya itu yang nggak perlu. Nah, sedangkan jadi teman-teman nggak bisa nyontek, oh masa nggak boros, saya harus boros. Nggak gitu nyonteknya ya. Nah, itu dia. Bangkrut Anda.
Kata Mas Angga harus dikeluarin uangnya, dikeluarin semua. Iya, bukan di situ nyonteknya, nanti bangkrut nanti. Betul, Ini memang harus berhati-hati betul. karena banyak banyak motivator ini nyampaikan ini setengah gue, jadi agak bahaya memang gue. Bukan setengah-setengah sih, mungkin mungkin udah semuanya disampaikan, tapi, literasi ya, teman-teman kita mungkin yang masih belum paham Iya, jadi sepenuhnya memang kita jadinya memang perlu pelan-pelan, makanya penting banget podcast betul, kayak gini kan, pelan-pelan, santai, melompat-lompat nggak apa-apa pembahasannya, yang penting mhm, memang kita bahas dengan benar. Jadi, yang pertama gini, pastikan apapun yang Anda beli itu memang sesuatu yang memang dekat dengan hatimu, yang kamu suka, yang bikin kamu mhm, happy, yang ketika kamu beli kamu benar-benar seneng gitu. Nah, kalau itu memang barang yang benar-benar kamu inginkan ya, bukan karena pamer sama orang, bukan karena apa, ya menurutku nggak apa-apa. mhm, mhm, Kan mhm. kita beli barang itu kan sebenarnya kita beli better version of ourselves. Iya, Semua orang ya ketika beli barang itu sebenarnya dia beli better version of themselves. Apapun yang beli, beli kelas mhm, juga beli better version of themselves, betul. beli jaket pun dia beli better version of themselves sebenarnya. Dia bukan beli jaket loh. Iya, Dia beli mobil kan dia beli better version of themselves. better-nya, betul. Iya kan? Dia beli versi diri yang lebih baik. Kalau aku punya mobil ini aku merasa begini-begini. Makanya kan kan itu yang kita kejar kan rasanya sebenarnya bukan barangnya. Iya, Nah, iya, makanya iya. fokusnya sama end goal-nya. Ketika kita fokus sama end goal ya menurutku oke, spend cukup banyak di tempat yang kita suka. Nah, ketika kita spend dengan bahagia, tanpa rasa bersalah. Ketika kita keluarkan happy money, ya happy money akan ngajak teman-temannya balik lagi gitu. Yes, yes, Jadi yes, yes. bukan di borosnya rahasianya ya. Yes, Rahasianya adalah betul, di betul. happy money-nya. Problemnya kan orang beli HP baru terus dia merasa bersalah, "Aduh, aku boros banget nih." Ya, Yes. dan hal-hal yang nggak penting nggak perlu bagus gitu, kayak aku selalu ngambil contoh kayak Mmm. Mbak Lisna itu, kaos dia 25.000 harganya, kaosnya. Mhm. Nggak penting menurut dia. Dia kaos 25.000 dan nggak apa-apa gitu. Cuman tasnya mahal. Oh gitu, heeh. Tapi dia beli tas itu karena dia senang beli tas. Dia bahkan beli tas cukup lama nggak pernah diposting di sosial media. Oh. Mhm. Dia beli tas tuh ditaruh, diliatin aja senang deh, "Wah gila bagus banget," gitu, senang. Iya, Iya, iya. dia sendirian, senang dibawa ke mana-mana, tasnya selalu dibawa. Dan kan mau dipamerin ke siapa? Di sini kan kita pamerin juga orang juga nggak tahu. Iya kan? Iya, betul, betul. Orang pikir, paling ya 300.000, 400.000 kan gitu, di gitu. Heeh. Jadi memang beli barangnya buat kita, kayak kayak tadi, kayak aku beli BMW misalnya, itu aku beli BMW buat aku, bukan buat pamer ke orang. Nah, banyak orang kan beli barangnya buat orang lain, bukan buat dia. Ini salah satu, bentuk dari, apa, fake Mhm. manifestation atau shadow tadi ya, gitu ya? Iya, kalau kita beli aku beli barang tuh buat aku, karena ketika aku naik, aku di Mhm. dalamnya aku seneng, aku merasa tadi, aku merasa champion, aku merasa bisa menaklukkan dunia, aku merasa orang yang bisa diandalkan, aku merasa kalau aku pengen pasti dapat, kan gitu, yang Mhm, rasa itu yang mhm. datang. Karena aku dulu pernah pengen BMW, nah ketika aku beli kan aku tahu, oh berarti kalau aku pengen tetap dikasih. Jadi rasa-rasa itu yang muncul, aku ternyata bisa diandalkan, aku ternyata orang yang cukup komitmen dengan impiannya, gitu. Iya, iya. Tapi kan kalau Teguh cek di Instagramku, berapa banyak foto mobilku. Iya. Aku dulu bahkan nggak pernah posting, sekarang aku pengen posting lagi karena, menurutku aku perlu posting supaya orang dengerin apa perkataanku berikutnya. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Jadi ada banyak misalnya, aku tidak sedang menyamakan aku dengan para kiai sekali lagi, tapi walaupun ada yang ada beberapa ulama yang mobilnya bagus. Apakah menurut dia penting mobil bagus? Kalau dia orang yang memang benar-benar apa ya, berilmu, orang yang memang ulama yang benar gitu ya, dia Mhm, mhm. nggak silau sama barang-barang bagus. Tapi ketika dia datang dengan mobil bagus, orang jadi dengerin nasehat dia, which is good, Yes. which is good. Soalnya kalau kita nggak quote on quote dalam tanda kutip, kita nggak flexing sekarang juga orang nggak tahu siapa kita, orang nggak mau dengerin kita. Iya, iya, iya. Ada teman Iya, kita juga kayak gitu, Mas, heeh, dia lebih pede dengan tab-nya gitu ya kan, dengan tab iPhone. iya iya iya, iPad-nya, dengan iPad-nya gitu juga dia. heeh. Kalau aku bawa iPad kayaknya orang lebih dengerin aku deh gitu kan, Iya iya, memang ketimbang ada dia itunya, rasa. karena pada prakteknya kita memang akan dihakimi sama penampilan kita kan gitu. Jadi, ya itu fakta yang terjadi di dunia ini bahwasanya you will judge by your cover, jadi ya nggak apa-apa, ya kalau memang itu necessary. Aku soalnya berencana nge-post banyak hal ke sosial mediaku, tapi Mhm, end goal-nya tidak necessary karena aku butuh butuh orang, "Wah keren ya mobilnya," tapi karena memang pengakuan dari orang gitu ya, ya.
Iya, faktanya aku udah punya itu udah 4 tahun Hmm, lebih, udah 5 tahun bahkan, dan 5 aku tahun jarang ya. banget post. Tapi aku beli tuh buat aku, bukan buat mereka gitu. Nah, aku pengen ketika orang tahu itu, ketika nanti kita ngasih sesuatu kebenaran, orang lebih memperhatikan. Jadi aku lebih ke sana. Jadi be ready, Oke, aku berencana ngeposting banyak hal di sosial media. Salah satunya mungkin aku akan ngeposting mobil, tapi ketika aku beli dulu bukan karena pengen posting di sosial media. yes Aku yes yes sangat yes. jarang posting barangku di sosial media dulu. Bahkan aku beli dompet yang nggak pernah keluar dari dompetnya, nggak ada yang lihat, siapa yang lihat dompet. Cuman ketika aku beli dompet, aku Benar. pegang dompet, wah dompetnya keren ya. Berarti aku nih orang yang bisa diandalkan gitu loh perasaan. Jadi aku beli dompetnya buat aku, bukan untuk dipamerin. Banyak orang itu, salahnya mereka beli sesuatu untuk impress orang lain. Harusnya dia beli sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah kalau dia beli untuk dirinya sendiri, menurutku sah-sah aja dia mau spend cukup banyak. Bahkan kredit pun aku mengizinkan loh. Oke, ya tadi Lagian ya, kan, Mas Angga udah lagian kan kaya itu apa ya? Maksudnya kalau duit lu banyak terus nggak bisa nikmatin, terus what's the point? Ada aduh orang yang mana saya duitnya banyak tapi meninggal dalam keadaan iya. miskin loh, sangat ngirit hidupnya. Wow, Iya tidak kan? Berapa menikmati ya? banyak orang Heeh. yang sangat kaya tapi meninggal dalam keadaan miskin? Dalam tanda kutip ya, ini sekali lagi. Mhm 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 mhm. Dan satu hal yang teman-teman perlu sepakatin tadi, segala sesuatu itu benar pada konteksnya, parsial itu. Termasuk percakapan kita hari ini. Jadi ini bukan Benar pada kebenaran 100% keyakinannya, mutlak. Jadi makanya perlu iya. ngecek asbabun nuzulnya ya. Kalau nggak sesat nanti. Sebab musababnya ya, gitu ya. Iya, kalau nggak ini Perlu dicek dipotong sebab terus musababnya, betul. dilempar gitu ya Betul. jadi repot ya. Jadi ya nggak apa-apa, dan ini juga belum tentu cocok buat Anda. Apa yang saya share ini ya bisa jadi cocok. Kalau cocok Yes, ya diambil, nggak benar. cocok ya lupakan aja, santai aja. Benar benar benar. Karena benar Gitu. Mas, Angga, saya juga yakin, ada banyak orang yang punya dua dua seperti ini gitu kan, Mas Angga dengan versi seperti ini, ada teman-teman Mhm. yang memang sukses dengan caranya Betul, yang tidak kan seperti ini kan gitu, betul. Dan dua-duanya benar. dan Kata dua-duanya kuncinya betul itu, betul. semua yang kita yakinin benar. Nah, itu dulu yang kita perlu tahu, dan tugas Betul. kita adalah memilih keyakinan mana yang bikin kita happy, gitu aja sih. Nah itu Mas Angga mungkin ya, perlu, ada pertanyaan buat teman-teman ya, mungkin dari Mas Angga, kalau misalnya kita mau milih, Mas Angga saya cocoknya pilih kemari atau pilih ke kemari gitu, ke A atau ke B ini, jangan sampai teman-teman, cosplay tadi ya, Hmm. tapi diingat tadi adalah tentang rasanya, itu aja yang penting. Betul. Jadi satu fokus rasa, kedua kalau mau nyontek, nyontek harus detail. Nah, itu Mhm, penting ya. Jadi jangan hanya nyontek perbuatannya, tapi nyontek apa landasannya dan segala macam. Dan ya karena memang kita memang hidup di zaman sekarang ini, memang zaman yang kita ini over over informasi ya, terlalu banyak informasi, terlalu banyak iya, knowledge. Jadi betul kadang-kadang orang juga bingung mana yang benar, betul, mana yang enggak. Ketika misalnya orang yes, bilang harus harus ngirit supaya kaya, yang ngomong itu kaya, bener juga. betul Ada yang bilang betul harus boros supaya kaya, yang ngomong juga kaya. Pertanyaan mana yang betul benar, ngirit terus kaya atau boros terus kaya? Dua-duanya benar. Tinggal Teguh pengen hidup yang mana, itu aja sih menurutku. betul 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 betul. Hemat pangkal Tapi nanti kaya bener nggak? Bener loh, ada betul ungkapan hemat pangkal kaya, bener nggak? Bener. Terus Gus Banan bilang boros pangkal kaya, bener nggak? Aku yakin bener. betul. Selama kita pahami asbabun nuzul dan konteksnya ya. Jadi jangan diaduin Makanya statement lawan statement gitu, ngerti nggak? makanya makanya tadi butuh kurikulum Mas Angga. Iya, banyak orang kan ngaduin statement, kata si A gini kok kata si Iya, B gini, ya kita harus tahu ketika si A ngomong gini dalam konteks apa, dia lagi ngomong ke siapa, target marketnya siapa, gitu. Kalau dia ngomong gini, ngomong siapa dalam konteks apa. Dua-duanya benar, dan pada akhirnya segala sesuatu yang kita yakini akan menjadi. Kayak kayak aku punya keyakinan untuk sukses nggak harus kerja keras. Ya faktanya aku sampai di titik ini menurutku aku nggak kerja keras gitu. iya, Tapi terus ada orang yang punya keyakinan kalau mau sukses harus kerja keras. Yang ngomong juga sukses. Ya benar, dua-duanya benar. Tapi jalurnya dia akan berdarah-darah, jalurku nggak, sama-sama nyampe gitu. Mmm, gitu. oke 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 Tinggal oke. dipilih. Siap siap. Oke, teman-teman kedamaian.id ya silakan teman-teman memilih ya antara jalur A atau Iya. jalur B ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah, kalaupun misalnya pun salah, di-tapping ya rasa salahnya ya, Mas Angga ya, gitu ya. Merasa bersalahnya Jadi bisa, maksudnya merasa bersalahnya, karena betul. semuanya tentang rasa, ya rasa-rasa itu enaknya kita di kedamaian ID ini ada teknik yang namanya tap into your face. Jadi kadang-kadang Mhm kan ada hari kayak, apa ya, aku tuh kan juga nggak setiap hari begini, mhm. walaupun identitasku begini, kebayang nggak? Iya. Contoh,
Ketika aku punya identitas, saya adalah orang yang ceria. Apakah aku nggak pernah sedih? Ya pasti pernah lah, namanya orang kan, ngerti nggak? Tapi ketika Iya. identitasnya ceria, ya aku hanya mengingat yang ceria. Nah, ketika sedih datang ya di-tapping gitu, kebayang nggak? Jadi itu Kebayang kebayang. yang perlu misalnya gini Teguh, identitas saya ini adalah seorang pemberani. Apakah kalau pemberani terus nggak pernah takut? Ya enggak Betul. lah, cuman identitasnya pemberani. Jadi ketika kamu takut ya kamu ingetnya Tapping mostly takut kamu ya. pemberani. Ada orang identitasnya penakut ya, kalau penakut apakah dia nggak pernah berani? Sebenarnya dia pernah berani, cuman kan yang diingat penakutnya. Nah makanya identitas memang sangat penting. Makanya, eee, ya ketika kamu punya identitas kamu adalah seorang pemberani, ketika kamu takut ya kamu tapping, rasa takutnya. Mhm 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 Jadi mhm. satu kamu perlu karena apapun yang terjadi kan sesuai keyakinan kita. Kita pilih keyakinannya, kita pilih identitas yang mendukung apa yang kita pengen. Nah ketika pada prakteknya ini kan stage ya gue ya, bukan stages ya, apa stage ya. Oke. Bedanya stages tuh gini, stages tuh level, apa meningkat, kelas-kelas. Kamu kelas Mhm. satu, kamu naik ke kelas 2, kamu naik ke kelas 3, kamu naik ke kelas 4. Kamu nggak diturunkan gitu loh. Tes Kalau tapping gitu ya? kalau stages itu kamu pindah stage, kamu nggak balik ke stage lama. Tapi Oke. kalau stage itu kondisi. Nah, ada empat state. Nah, nanti kita bahas lebih detail di tempat yang berbeda karena memang beda nasehat, beda ilmu itu karena beda stage-nya. Nah, Oke. ada level 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah stage. Nah, kita sebisa mungkin beroperasi di level 3, level 4 kan gitu. Tapi ada hari di mana aku level 1, ada hari di mana aku ya loyo juga. Oke Iya, oke oke. kebayang nggak maksudnya? Ya tetap Yes ada yes hari, yes. ketika itu datang ya di-tapping. Itulah gunanya kita punya tools meditasi, kita punya tools step into your peace, nah itu gunanya. Kan tetap ada Oke, hari di betul. mana habis beli motor berapa terus lu merasa bersalah, ya di-tapping aja. Kan tetap Yes. kadang-kadang datang rasa-rasa kayak gitu.